rahimahullah, ayat ini memberikan gambaran suatu peristiwa di hari kiamat di mana manusia menerima kitab amal mereka. Kitab yang berisi catatan amal perbuatan. Para ulama dalam membicarakan tentang kitab dan suhuf, ada yang berpandangan bahawa antara kitab dengan suhuful amal berbeda. Ada yang berpandangan bahawa antara kitabul amal dengan lembaran catatan berbeda. Kitabul amal, kitab amal itu adalah seluruh apa saja yang dilakukan oleh hamba di dalam kehidupannya, besar dan kecil, tidak satu pun yang luput darinya. Tetapi tidak semuanya ditimbang. Yang akan ditimbang itu apa? Suhufnya. Karena dari sebahagian catatan itu ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari catatan-catatan amal tersebut ada yang disuruh hapus nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang itu akan melihat dahulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi catatan amal akan begitu rapi dan lengkap. Tidak satu pun yang luput dari amal perbuatan manusia, melainkan maktub, tertulis. Karena di dalam kehidupan manusia di dunia, Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mencatat amal manusia, sehingga tidak satu pun yang tertinggal. Kiraman katibin. Namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang tercatat itu nanti dibukakan. Tidak semuanya menjadi beban di dalam timbangan. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Nah, setelah semuanya diperhitungkan dan disuruh baca, ada di antara hamba itu yang dipertanyakan. Dipertanyakan tentang amal yang dia lakukan. Dan ada di antara hamba yang hanya diminta pengakuannya. Siapa saja yang dipertanyakan, atau dalam bahasa sekarang kalau kita bawakan kepada perbuatan manusia melakukan tindakan kriminal, kalau sudah disidik, maka tentu dia menerima hukuman atas itu. Tapi kalau hanya diminta pengakuannya, benarkah kamu lakukan ini? Hamba tadi mengatakan, benar ya Allah, Engkau lebih tahu dengan apa yang saya lakukan. Bisa jadi jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu,
aku tutupi perbuatanmu di dunia, maka tidak akan aku buka di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala melampaui dan menghapuskan kesalahan orang tersebut. Nah, kalau kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba udhiba, siapa yang dihisab tentu diazab. Apa maknanya? Bukankah semua orang selain dari mereka yang masuk surga tanpa hisab akan dihisab? Karena hanya dua kelompok saja. Ada orang yang masuk surga bighairi hisab, kemudian sisanya adalah manusia-manusia yang dihisab oleh Allah. Apakah seluruh yang dihisab itu akan diazab? Nah, kita tahu karakter Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, karakter beliau la tasma'u syai'an la ta'rifuhu. Tiada suatu pun yang beliau dengar kalau beliau tidak mengetahuinya, illa raja'an fihi, melainkan beliau merujuk bertanya kembali sampai beliau tahu apa maksudnya. Itu Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kita bersyukur para istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita cerdas dan wanita-wanita yang memang haus dengan ilmu pengetahuan. Sehingga akhirnya pesan-pesan Nabi sampai kepada kita melalui Ummahatul Mukminin. Di antaranya yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat bertanya para sahabat adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Bagaimana perangai atau karakter beliau? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kanat la tasma'u syai'a, kebiasaan beliau tidak ada mendengar sesuatu, la ta'rifu, yang tidak beliau ketahui, melainkan apa? Illa raja'at fihi, melainkan beliau muraja'ah. Muraja'ah maknanya kembali mempertanyakan apa maksudnya, sampai hatta ta'rifaha, sampai beliau tahu apa yang dimaksud dari hal tersebut. Nah, di antara yang mulanya beliau tidak faham adalah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba udziba, siapa saja yang dihisab tentu diazab. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Faqultu, aku berkata kepada Rasulullah, awalaysa yaqulullahu ta'ala. Ini menunjukkan tingginya wawasan beliau dan luasnya ilmu beliau. Jadi setiap apa yang diajarkan oleh Nabi benar-benar beliau himpun di dalam dada dan hati beliau. Begitulah Ummul Mukminin Aisyah, dan disitulah kita tahu rahasianya mengapa Nabi menikahi putri Abu Bakar As-Siddiq dalam usia yang jauh lebih muda dari beliau. Apa kata Ummul Mukminin? Awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qalat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kata Ummul Mukminin Aisyah, innama dhalikal ard walakin man nuqishal hisab yahlik. Yang dimaksud dengan hisab yasira itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia dihadapkan untuk ditanya tentang amalnya. Artinya hanya diminta pengakuannya
benarkah kamu melakukan ini? Nah, benarkah kamu memperbuat ini? Kalau hanya sebatas itu, selesai. Tetapi kalau nuqisha, dimunaqashah, seperti orang mempertanggungjawabkan karya ilmiah, ya, dipertanyakan kenapa kamu lakukan, siapa, apa, sudah ditanyakan seperti itu, maka orang tersebut tentu binasa. Mereka akan berhadapan dengan iqab, dengan hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, itulah yang dikatakan dengan al-ardul awal dan bedanya dengan hisab. Nah, karena itu ketika berbicara tentang kitab dan suhuf, ada di antara ulama yang mengatakan bahawa sebenarnya itu ada dua, bukan satu. Kitab adalah catatan amal keseluruhan yang diminta untuk dibaca. Tidak ada yang luput dari perbuatan hamba, sekecil apapun. Dia pasti akan melihat di dalam catatan itu. Bersandar kepada firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi sekalipun, sekecil apapun dia lakukan kebaikan, pasti akan dilihat. Dan siapa saja yang berbuat kejahatan sekecil apapun, pasti akan dilihatnya juga. Tetapi apakah semua yang tertulis itu akan ditimbang? Di antara ulama berpendapat yang akan ditimbang itu suhuf. Jadi lembaran-lembaran yang menjadi catatan-catatan yang sudah terverifikasi. Artinya ini yang sudah diampuni, dihapus. Ini yang ditambahkan oleh Allah sebagai rahmat. Dan berbagai macam amal-amal yang dilipat gandakan, yang dibalasi oleh Allah di hari kiamat, dan itu lebih sempurna. Itu pandangan sebagian ulama. Jadi dalam perkara ini tidak ada kepastian. Kenapa? Karena belum ada seorang pun yang berpengalaman. Dari dalil-dalil yang ada dua kemungkinan. Nah, tapi ada di antara ulama yang berpendapat kitab dan suhuf itu satu. Sedangkan ketika arad, ketika dipaparkan, dihantarkan atau dihadapkan kepada Allah pertama sekali, belum diterima lagi kitab. Tapi baru dipertanyakan tentang amal sebelum mereka membaca. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertanyakan, apakah hamba ini sadik, akan benar, atau berdusta dengan apa yang dia lakukan. Itu sebelum membaca kitab. Bukankah kamu melakukan ini? Bukankah kamu melakukan itu? Nah, apabila hamba tadi mengakui dan dengan segala rasa penyesalan, selama perbuatan itu bukan perbuatan yang tidak mungkin mendapat ampunan, yaitu syirik, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari itu tajawaza an ibadi, dilampaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dan ampunan. Begitu juga apabila seorang hamba
melakukan amal perbuatan yang terkait dengan makhluk, kezaliman misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak melampauinya sampai diselesaikan oleh Allah di hari kiamat tersebut dengan orang-orang yang dizaliminya.